Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari TI 20A2 yang beranggotakan saya Alwi Manafi, NIM 20103189, dan saya Hasim Azari dengan NIM 20103126. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai aplikasi kasir restoran atau tabel service. Tujuan dari pembuatan video ini yakni untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Mutarom, SE, Eskom, Emkom. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi pelajar dan mahasiswa serta masyarakat secara umum. Baik, sekarang kita mulai masuk pada sesi pembahasan pertama, yakni tentang database yang akan digunakan untuk aplikasi kasir restoran atau tabel service. Ya baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan database yang akan digunakan pada aplikasi kasir restoran atau tabel service. Langkah pertama yang kita lakukan adalah tentu membuka SEM. Kemudian mengaktifkan Apache dan MySQL, kemudian membuka PHP MyAdmin. Kemudian kita harus membuat database. Namun di sini saya sudah membuat database tersebut yang bernama kasir restoran, di mana dalam database tersebut terdapat berbagai tabel, di antaranya terdapat tabel kategori, tabel menu, tabel pembayaran, tabel pemesanan detail, dan juga tabel pengguna. Di dalam tabel kategori terdapat struktur, di mana kode kategori sebagai primary key yang berjenis varchar, kemudian kategori yang berjenis varchar, dan juga status yang berjenis varchar. Kemudian pada tabel menu, pada bagian struktur terdapat kode menu sebagai primary key yang berjenis varchar, kemudian nama menu yang berjenis varchar, kemudian harga yang berjenis integer, kemudian stok yang berjenis integer, kemudian kode kategori yang berjenis varchar, dan kemudian image yang berjenis varchar. Kode kategori di sini adalah sebagai indeks atau yang kemudian menjadi foreign key. Kemudian terdapat tabel pembayaran yang mempunyai struktur kode bayar sebagai primary key yang berjenis varchar, kode pesan indeks sebagai foreign key yang berjenis varchar, kemudian tanggal bayar sebagai date atau tanggal, total bayar sebagai integer, jumlah bayar berjenis integer, kemudian kembalian berjenis integer. Tabel berikutnya terdapat tabel pemesanan, di mana di dalam tabel pemesanan tersebut terdapat struktur, yaitu 1. Kode pesan primary key berjenis varchar, kemudian meja berjenis varchar, kemudian nama pemesan berjenis varchar, kemudian tanggal pesan date atau tanggal, kemudian total harga berjenis integer, total diskon berjenis integer, total subharga jenis integer, dan kemudian kode pengguna sebagai indeks foreign key berjenis varchar, kemudian status pesanan berjenis varchar. Kemudian pada tabel berikutnya terdapat tabel pemesanan detail, di mana dalam tabel pemesanan detail terdapat struktur antara lain ID sebagai primary key yang berjenis integer, kemudian kode pesan indeks atau foreign key yang berjenis varchar, kemudian kode menu indeks yang berjenis foreign key atau berjenis varchar, kemudian harga yang berjenis integer, jumlah integer, diskon yang berjenis integer, dan subharga berjenis integer. Kemudian yang terakhir ada tabel pengguna, di mana di dalam tabel pengguna ini terdapat struktur, yaitu 1. Kode pengguna sebagai primary key berjenis varchar, kemudian nama lengkap berjenis varchar, kemudian email berjenis varchar, kemudian password berjenis varchar, kemudian status berjenis varchar, kemudian hak akses berjenis varchar, kemudian HP
berjenis voucher, dan yang terakhir adalah alamat yang berjenis voucher. Kemudian kita akan beralih kepada relasi antar tabel. Kita masuk pada tab designer. Di sini saya menjelaskan tentang hubungan atau relasi. Yang pertama ada tabel kategori dengan tabel menu yang berrelasi one to many, di mana dalam satu kategori memiliki atau dimiliki banyak menu. Kemudian kita beralih kepada tabel pengguna yang berrelasi dengan tabel pemesanan, di mana one to many, di mana satu pengguna dapat melakukan banyak pemesanan. Kemudian kita masuk ke dalam tabel pemesanan yang berrelasi kepada tabel pemesanan detail, di mana memiliki relasi one to many, di mana satu pesanan memiliki banyak pesanan detail. Kemudian yang terakhir ada tabel pemesanan yang berrelasi dengan tabel pembayaran, mempunyai relasi one to one, di mana satu pesanan hanya memiliki satu pembayaran. Berikutnya akan menjelaskan tentang form login. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang form untuk login. Dan ini adalah tampilan form untuk login. Pertama kali kita akan masuk pada form load. Program ini menggunakan ODBC agar terhubung pada database MySQL. Kemudian kita harus mendeklarasikan perintah di bawah ini, yaitu import sistem data ODBC supaya dapat terhubung ke database MySQL. Kemudian kita harus mendeklarasikan variabel untuk keperluan koneksi dan pengelolaan database. Setelah kita mendeklarasikan variabel untuk keperluan koneksi dan pengelolaan database, kita akan membuat subkoneksi yang memiliki atau terdapat pada setiap formnya. Di sini saya menggunakan DSN dengan nama kasih restoran yang bisa kita cek di ODBC. Kasih restoran. Kemudian kita buka, kita tes terlebih dahulu. Connection sudah berhasil, artinya sudah terhubung. Kita bisa tutup kembali. Kemudian cek apakah koneksi tertutup. Jika koneksinya ini tertutup, maka akan buka atau dibuka. Yang kemudian koneksinya yang akan terbuka atau berhasil. Jikalau koneksinya gagal, akan muncul pesan koneksi gagal. Kemudian pada saat kita mengatur background pada form, pada saat dijalankan program akan berkedip-kedip yang menandakan bahwa program tersebut melakukan banyak render pada prosesnya, sehingga program mengalami lag dan lambat dan kemudian terbebani. Untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat menggunakan property get form sehingga form yang memiliki banyak gambar ataupun setel dapat ditampilkan lebih halus renderannya menjadi lebih cepat. Setelah itu kita memanggil form login load untuk memanggil koneksi. Kemudian kita beralih kepada designer. Di sini terdapat satu button bernama check-in yang kita klik untuk mengecek apakah user tersedia di dalam sistem atau tidak. Jikalau user tersebut ada dan statusnya aktif, maka akan berhasil masuk ke dalam sistem. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pembagian hak akses, di mana admin dapat menampilkan semua menu atau tab akan tersedia semua. Nah, kita akan coba menampilkan pembagian dari hak akses admin. Untuk di sini admin kita bisa ambil dari database pengguna dengan email hasim@gmail.com. Lalu kita masuk ke dalam sistem, taruh programnya, masukkan emailnya, kita masukkan passwordnya, lalu kita check in.
login berhasil, menandakan bahwa login telah berhasil. Kemudian terdapat tampilan seperti pada gambar, di mana pada hak akses admin terbuka semua tab yang meliputi tab home, tab master, tab pelayan, tab kasir, tab bantuan, tab laporan, dan tab tentang, di mana tab manager meliputi semua jenis yang terdapat di dalamnya, meliputi daftar menu, daftar kategori, data pengguna, kemudian pelayan, meliputi pemesanan dan daftar pemesanan. Kemudian pada tab kasir meliputi pembayaran dan daftar pembayaran. Kemudian pada tab laporan terdapat data menu, data pengguna, data kategori, dan data transaksi. Kemudian kita akan mencoba hak akses yang lain, yaitu hak akses kasir. Kita akan logout terlebih dahulu. Pada pembagian hak akses pada kasir, menu pelayan dan menu master akan disembunyikan dengan yaitu false. Kemudian kita akan mencoba untuk membuka hak akses dari kasir dengan menggunakan dari database yang sudah kita punya dari tabel pengguna, yaitu copy, kita pastekan di sini sama dengan passwordnya. Kemudian sign in, login berhasil, bahwa menandakan user tersedia. Ini kita bisa melihat berbagai tab yang dihilangkan dari sebelumnya, yaitu akses pada admin, sampai tersisa hanya tab kasir yang meliputi pembayaran dan daftar pembayaran, dan kemudian bantuan, tab laporan yang berisi data transaksi dan tentang. Kemudian di sini saya akan menampilkan hak akses dari pelayan, di mana pelayan dari menu master, menu kasir, dan menu laporan akan disembunyikan. Kita akan mencobanya yaitu dengan mengambil data dari database tabel pengguna. Kita akan ambil email saya gmail.com, kita pastekan di textbox email, kemudian kita masukkan passwordnya 123. Kita sign in, login berhasil, menandakan user tersedia. Di sini dapat terlihat bahwa hanya terdapat tab home, tab pelayan yang berisi pemesanan dan daftar pesanan, tab bantuan dan tentang. Kita kembali logout. Kemudian jikalau dalam suatu kondisi status tersebut tidak aktif, maka akan muncul suatu pesan atau message box, yaitu login gagal, pengguna telah dinonaktifkan. Jadi selanjutnya akan saya jelaskan bagian menu utama. Jadi ketika login berhasil, maka akan diarahkan ke menu utama. Nah, di sini saya memakai menu strip dan status strip. Menu strip untuk yang di atas ini, yang akan terdiri dari beberapa submenu. Kemudian status strip ada di bawah untuk informasi login dan tombol logout. Nah, di sini model aplikasinya menggunakan MDI parent dan MDI child, yang artinya menu utama ini atau form utama ini menjadi MDI parent, kemudian MDI child-nya adalah form-form yang akan ditampilkan di dalam sini. Jadi nanti di dalam form dapat ditampilkan form lain. Nah, untuk setiap tombolnya ini ada fungsinya untuk memanggil menu yang dituju. Misalkan dari sini ada daftar menu. Ketika diklik 2 kali, di sini akan memanggil menu yang ingin dipanggil. Misalnya ini ada form menu. Jadi form menu ini MDPR-nya diarahkan ke me, yang artinya form menu ini sebagai anak dari parent form utama. Begitu seterusnya untuk menu-menu yang lain, dan ini ada perintah semacam sub otomatis close. Ini artinya ketika satu MDI child dibuka dan beralih ke form lain, maka form sebelumnya tadi akan di close atau dikeluarkan.
Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang kelanjutan dari form login kemarin, yaitu form menu, di mana form menu merupakan bagian dari form master. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang form menu, kita harus menambahkan beberapa deklarasi yang dibutuhkan dalam form menu. Yang pertama adalah kita mendeklarasikan import system I/O untuk membaca dan menulis file. Kemudian kita menambahkan import system data untuk keperluan data. Kemudian kita juga menambahkan beberapa deklarasi baru dalam keperluan penyimpanan gambar. Yang pertama ada file save path, string untuk lokasi gambar disimpan, file name untuk nama file, kemudian gambar yang diklik pada grid view, kemudian file source atau asal atau sumber gambar yang ingin disimpan. Kemudian kita kembali pada form menu. Di sini sudah terdapat berbagai elemen atau text box dan combo box, di mana pada kode menu text box hanya bisa diisi oleh sistem secara otomatis, sedangkan nama menu, harga, stok, dan kategori diisikan oleh admin, di mana pada bagian kategori ini mengambil pada database yang sudah tersedia. Kemudian kita akan beralih pada form load. Di form load ini terdapat ada public sub koneksi, kita juga coba go definition, yaitu terdapat untuk mengecek apakah koneksi tertutup. Jika koneksi iya, maka akan di open. Maka terdapat message box koneksi berhasil. Apabila tidak, koneksi akan terdapat message box koneksi gagal. Kemudian ada Windows form state maximize untuk mengubah form menjadi maksimal atau penuh. Kemudian terdapat tampilan menu. Tampilan menu digunakan untuk menampilkan data menu ke dalam data grid view. Kemudian ada tampil kategori yang merupakan subtampil kategori ini digunakan untuk menampilkan data menu ke dalam combo box 1. Kemudian terdapat kode untuk membuat kode baru. Perintah kode ini untuk menampilkan kode menu pada ODBC comment, yaitu koneksi. Kemudian jika terdapat data menu kosong, maka akan dibuat kode baru dengan format MNU ditambah dengan selanjutnya format tanggal pada hari ini ditambah 4 digit angka yang pada angka terakhir ada 1 atau sama. Kemudian jika sudah terdapat kode di tanggal yang sama, maka akan ditambah 1 dalam digit terakhir. Jikalau belum terdapat kode sama sekali di tanggal hari ini, maka dibuat kode baru dengan format MNU tanggal hari ini atau tanggal pada saat digunakan tambah 4 digit belakang angka 1. Text box 5 ini akan diset read only dan hanya dapat dibaca. Kemudian ada bersih untuk membersihkan seluruh dari teks yang terdapat pada combo box maupun text box. Kemudian terdapat button baru yang berisi bersih untuk membersihkan seluruh teks yang ada pada combo box dan juga text box. Kemudian ada kode baru untuk pembuatan kode baru. Kemudian setelah itu ada simpan. Pada simpan ini kita harus memvalidasi input. Jikalau validasi input, untuk memvalidasi input,
Jika kosong, maka terdapat message box, silahkan dilengkapi data. Nah, selanjutnya pada combo box 1 untuk mendapatkan kategori dari CB1 atau combo box 1. Kemudian kita harus mengecek apakah kode menu jika ada update atau tidak. Jika ada, maka jika kode menu, cek apakah kode menu ada. Jika ada, maka update. Jika tidak, maka kita insert. Kemudian if cek lebih dari 0. Jika ada, maka update. Kemudian terdapat perintah update menu. Kemudian dapat jika tidak ada, maka akan menginstal data baru. Gambar dari file source di copy, kemudian terdapat deklarasi untuk gambar dari file source di copy ke dalam saved path. Kemudian jika data yang disimpan berhasil, terdapat menyimpan data berhasil. Jikalau gagal, terdapat message box peringatan dan penyimpanan data gagal. Kemudian setelah itu terdapat edit, di mana edit ini hanya berisi text box satu fokus, di mana data tersebut difokuskan kepada text box pertama. Kemudian setelah diedit dapat disimpan menggunakan button simpan. Kemudian terdapat button hapus. Sebelum kita menghapus, kita akan memilih pada data grid view terlebih dahulu. Jika tidak ada atau jika validasi data di grid view belum dipilih, maka akan terdapat message box atau pesan yang bertuliskan data yang dihapus belum dipilih. Jika sudah akan muncul konfirmasi, jika ya maka akan dihapus. Kemudian ada reset, yaitu ada public subbasis dan kode baru. Kemudian pada button cari sini digunakan untuk mencari data yang akan diambil atau data yang akan dicari. Setelah itu akan muncul pada data grid view. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari form menu kemarin, yaitu ada form kategori. Di sini sudah terdapat berbagai elemen yang tersedia seperti pada desain yang tertampil pada layar. Kemudian yang pertama kita akan membahas dari form load terlebih dahulu, di mana terdapat koneksi seperti yang sama dijelaskan kemarin, bersifat untuk koneksi, kemudian ada tampil kategori sama seperti kemarin penjelasan, kemudian ada bersih untuk membersihkan teks dari text box maupun combo box. Kemudian terdapat kode dalam membuat kode baru. Setelah itu yang terakhir terdapat adalah Windows State form Windows State Maximize untuk membuat form tersebut penuh atau full. Kemudian setelah itu saya akan membahas tentang beberapa button. Yang pertama adalah button baru. Button baru di sini terdapat berbagai public loop, antara lain bersih untuk membersihkan teks dari teks dan combo box. Kemudian ada kode baru, kemudian adalah select pada textbox 1. Kemudian terdapat simpan, button simpan untuk menyimpan kemudian kita harus memilih status pada radio button aktif atau tidak aktif. Kita simpan melalui cek radio button untuk ambil nilai status. Nah, satu, jika diklik
radio button pertama atau radio button yang kedua. Kemudian kita akan mengecek apakah kode kategori ada. Jika ada maka diupdate, maka jika tidak ada maka tidak akan diupdate. Kemudian kita akan lanjut pada button edit yang hanya tuliskan text box 1 fokus. Setelah diedit maka akan disimpan melalui klik button simpan. Kemudian terdapat yang selanjutnya ada button hapus. Untuk menghapus data dari di dalamnya. Kemudian terdapat reset, button reset yang berisi public subversif dan kode untuk membuat kode baru. Kemudian terdapat button cari dalam pencarian. Proses pencarian didasarkan pada apa yang dimasukkan pada di text box 4. Saat data sudah dicari akan muncul pada data grid view. Jikalau diklik, data tersebut akan muncul pada text box kode kategori maupun kategori. Kemudian selanjutnya kita akan masuk pada form pengguna, di mana pada tampilan layar seperti yang terdapat di layar ini terdapat berbagai macam elemen. Terdapat text box, label, radio button, dan juga button, dan juga data grid view. Sebagai tambahan, data pengguna ini hanya dapat diisi oleh admin dan hanya dapat diakses oleh admin. Kode pengguna, nama lengkap, email, password, status, radio button, akses, nomor HP, dan alamat hanya dapat diisi oleh admin. Yang pertama, kita akan pembahasan pada form load atau checklist. Form load terdapat koneksi, public sub koneksi, kemudian Windows State maksimal untuk menampilkan tampilan layar secara penuh. Kemudian adalah tampil user, dapat kode dan pembuatan kode baru, dan juga bersih untuk membersihkan teks dari text box dan combo box. Kemudian terdapat button baru, di mana button baru terdapat public subversif untuk membersihkan teks dari text box maupun combo box. Kemudian terdapat kode pembuatan kode. Kemudian terdapat button simpan. Dalam menyimpan kita harus mengklik radio button yang untuk mengambil nilai status. Kemudian kita selanjutnya setelah radio button dipilih akan dicek terlebih dahulu apakah kode kategori ada maka update, jikalau tidak maka akan di-insert. Jika ada akan diupdate. Setelah itu akan memunculkan message box pengubahan data berhasil. Jika tidak ada pengubahan data gagal. Kemudian kita akan cek terlebih dahulu apakah terdapat kode kategori ada. Jika ada maka akan diupdate. Jika tidak maka akan insert. Jika ada maka akan diupdate. Jika tidak maka akan insert. Setelah itu kita beralih ke button reset, dimana pada button reset terdapat bersih, public subversif, dan public subcode. Selanjutnya kita beralih ke edit, dimana edit hanya jika pada saat button diklik akan difokuskan pada text box pertama. Setelah data yang tadi edit, selanjutnya adalah diklik
button simpan. Kemudian ada button hapus untuk menghapus data yang tidak diinginkan, kemudian dari refresh, dari tampil user untuk merefresh kembali tampilan. Kemudian terdapat button cari yang digunakan untuk mencari data yang terdapat pada grid. Mencari data, setelah data tersebut didapatkan maka data akan ditampilkan pada data grid view. Pada saat data yang ditampilkan tersebut diklik sesuai dengan keinginan, maka data tersebut akan muncul secara otomatis pada textbox maupun combo box yang berada pada tampilan edit. Form pelayan. Di bagian pelayan ini ada dua, yaitu pemesanan dan daftar pesanan. Untuk pemesanannya, tampilannya seperti ini. Tampilan awal dari pemesanan. Di sini ada daftar menu yang berisikan data menunya beserta pencarian menu. Kemudian ketika data grid view-nya ini diklik, maka informasi terkait menu tersebut akan tampil di sini, mulai dari gambarnya, nama menu, harga, dan jumlah ini akan diinputkan oleh pelayan. Ketika jumlah ini diinputkan, ketika di sini ada event text change, maka subharga akan terhitung otomatis. Begitu pula dengan diskonnya. Perintahnya seperti ini pada bagian text change. Ini untuk menghitung subharga, harga dikali jumlah yang diinputkan di textbox jumlah tadi. Dan begitu pada bagian diskon. Ini perhitungannya subharga dikurangi diskon yang dimasukkan. Dan ini untuk perintah ketika data grid view-nya diklik di event cell klik ini seperti ini. Ketika data sudah terisi, otomatis kolom indeksnya lebih dari 0 dan row indeksnya lebih dari 0. Data-data tersebut akan dimasukkan ke textbox ini tadi, textbox untuk nama, harga, seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa button. Nah, yang ini ketika diklik tambahkan, maka pesanan yang dipilih tadi akan masuk ke daftar pesan di sini di data grid view 1 ini. Ketika tombol batal ini diklik, maka semua pesanan yang ada di daftar pesan ini akan dibatalkan. Sedangkan untuk tombol hapus ini untuk menghapus per menu yang ada di daftar pesan ini. Perintahnya seperti ini. Nah, ini ada konfirmasi terlebih dahulu. Anda yakin membatalkan semua pesanan? Jika iya, maka data grid view 1-nya dibersihkan atau dihapus semua data-data yang ada di data grid view 1 ini. Tapi ketika salah satunya ini diklik, kemudian diklik hapus, maka akan menghapus pada baris yang diklik tadi menggunakan perintah ini. Seperti itu. Kemudian untuk tombol checkout-nya, dan di sini juga akan menghitung otomatis total harus bayar dari semua pesanannya. Ini juga perlu mengisikan terlebih dahulu nama ejek dan atas namanya. Ketika diklik checkout, di sini ada deklarasi variabel tanggal atau TGL untuk merubah format tanggal yang ada di data picker ini agar sesuai dengan yang ada di MySQL dari tahun, bulan, dan tanggal. Kemudian ada deklarasi variabel kode pesan untuk menampung kode pesan pada pemesanan. Ini juga ada beberapa validasi ketika textbox 10 dan textbox 50 atau data grid view-nya masih kurang dari 1, maka muncul pesan silahkan lengkapi data. Jika validasi berhasil, maka ada perintah untuk membuat pesanan baru. Artinya ketika di checkout, maka akan membentuk pesanan baru. Ini perintahnya menggunakan insert pemesanan, dan ini ada status. Ketika pelayan mengklik checkout, maka status yang dibuat tersebut, pemesanan yang dibuat tersebut akan memiliki status diproses.
Kemudian ini menginputkan pemesanan detailnya, dari menu-menu yang dipesan ada apa saja. Di sini juga ada pembuatan kode pesan secara otomatis seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk pembuatan kode otomatis menggunakan format digit 3 digit pertama karakter khusus, kemudian diikuti format tanggal hari ini, dan diikuti 4 digit terakhir. Di sini untuk pemesanan menggunakan kode awalnya ORD seperti itu. Nah, ketika pemesanan berhasil di check out, maka akan membuka form laporan check out berhasil. Selanjutnya cetak nota untuk pembayaran di kasir. Jadi pelayan akan mencetak nota agar digunakan untuk konsumen dalam melakukan pembayaran di kasir nanti. Untuk mencetak nota pemesanan di sini menggunakan report RDLC yang disediakan di 2010. Begitu pula untuk laporan-laporan yang lainnya nanti. Dan di sini form RDLC nanti akan ditampilkan di form laporan ini. Di sini nanti laporannya akan ditampilkan di bagian report viewer ini, report viewer 1 ini. Untuk mengambil atau menampilkan data yang ada di laporan RDLC menggunakan dataset. Dataset ini terdiri dari beberapa tabel temporari yang isinya nanti diisi, yang isi datanya nanti diisi menggunakan perintah-perintah query pada codingan VB-nya. Itu. Dan untuk membuat dataset baru bisa diklik kanan dari project-nya, nama project-nya, kemudian klik add new item, kemudian pilih data dan pilih dataset, kemudian beri namanya. Di sini saya sudah ada dataset 1. Sekarang saya coba untuk membukanya. Nah, di sini sudah terdiri dari beberapa data tabel yang sudah saya buat. Mungkin bisa saya rapikan dulu. Nah, ini adalah data tabel yang ada di dataset yang nantinya field-fieldnya ini akan ditampilkan di laporan RDLC-nya. Untuk membuatnya klik kanan, add data tabel seperti ini, kita beri nama data tabelnya apa, kemudian untuk mengisikan fieldnya klik kanan, add kolom ini, maka nanti akan membuat kolom-kolom yang dibutuhkan. Tadi misalnya tadi saya mencoba membuat nota pesanan, dan data tabel yang saya butuhkan ada di data pesanan yang terdiri dari kode pesan, tanggal pesan, dan total seharga yang harus dibayarkan konsumen di kasir nanti. Setelah datasetnya sudah disiapkan dan data tabelnya sudah dibuat, selanjutnya membuat laporan RDLC-nya. Untuk laporan RDLC di sini kami menyimpannya di bin x64 karena arsitektur yang digunakan 64, kemudian di folder debug ini. Jadi untuk membuat RDLC-nya klik kanan pada folder yang dituju, kemudian add new item dan pilih reporting, pilih report, kemudian beri namanya. Di sini saya sudah ada untuk report cetak pesan ada di report 5 underscore cetak pesan ini. Nah, ini adalah desain dari report RDLC untuk cetak pesannya. Sudah dibuatkan desainnya. Nah, untuk yang text box yang berisikan teks PR ini adalah field yang diambil dari dataset untuk ditampilkan di sini. Sebelumnya kita tentukan dulu datasetnya melalui report data ini. Nah, ini saya sudah ada dataset 1. Dataset 1 ini dari sini, dataset 1 yang sudah dibuat tadi. Dari ini. Jika belum ada datasetnya bisa diklik new, kemudian dataset baru, pilih datasetnya dataset 1 atau dataset yang sudah dibuat tadi, kemudian pilih data tabel yang diinginkan. Seperti itu. Jika sudah, maka untuk mengatur teks box-nya ini agar berisi sesuai dengan yang ada di dataset, kita klik kanan
expression. Nah, kemudian pilih dataset dan pilih kolom yang ingin diambil. Seperti itu. Nah, untuk mengisi data ke dataset, kita mengisinya dari form laporan tadi. Dari sini. Jadi nanti tadi ketika memanggil form laporan ini sekaligus memanggil sub untuk mengisi data ke dataset. Seperti itu. Jadi di pemesanan ketika di check out, nah ini cetak pesan ini ada di sini. Nah, ini ada perintah ODBC data adapter ini, ada perintah menampilkan data dari tabel pemesanan, kode pesannya dari parameter sini yang juga sudah diisikan di form pemesanan tadi. Kemudian hasil menampilkan data ini akan dimasukkan ke dataset 1. Kemudian dataset 1 ini mengarah ke report 5 cetak pesan ini, ADLC ini. Nah, application.startup ini mengarah langsung otomatis ke folder X6, folder debug ini, folder debug di dalam X6 ini, X64 itu. Kemudian report viewernya akan tampil dan cetak pesan dapat dilakukan. Saya coba jalankan programnya untuk pemesanan. Silakan saya login sebagai admin. Langsung masuk ke pelayan saja di bagian pemesanan. Nah, di sini tampil beberapa menu yang tersedia. Misalkan ingin memesan paket burger ini sebanyak 2. Nah, di sini harganya otomatis menghitung. Misalnya kita berdiskon 4.000. Nah, harganya menjadi 100.000. Kita tambahkan. Sudah masuk ke sini ke daftar pesan. Kemudian pesan lagi, yang ini jumlahnya 1, kemudian ini lagi, misalkan salah satunya ingin dihapus, bisa diklik pesan yang ingin dihapus, kemudian klik hapus, maka pesanan tersebut akan hilang. Dan total harus bayar juga sudah terhitung sesuai jumlah pesanan yang dipesan. Kita masukkan nomor mejanya, misalkan 001 atas nama Hasim, kemudian kita coba check out. Nah, ini ada informasi checkout berhasil, silakan cetak nota untuk pembayaran di kasir. Maka akan diarahkan ke form laporan tadi. Nah, ini adalah nota pemesanan yang akan digunakan pelanggan untuk membayar di kasir. Sejumlah total bayar yang tertera di sini. Terus, nah, seperti itu untuk tugas dari pelayan. Nah, setelah pelayan menginputkan pesanan, selanjutnya pelayan masuk ke daftar pesanan untuk melakukan cetak nota dapur. Cetak nota dapur ini digunakan agar pesanan tersebut segera diproses di dapur, dan ketika pesanan sudah selesai dan siap diantar dan sebelumnya konsumen sudah melakukan pembayaran di kasir, maka pelayan mengklik selesai pesanan ini. Mungkin bisa diperlihatkan dulu untuk proses pembuatan dari daftar pesanan ini. Daftar pesanan ada di form daftar pesanan ini. Nah, ini ada pencariannya juga, ada data pesanan yang sudah dipesan tadi yang terdiri dari status, kode pesanan, tanggal, meja atas nama, dan total harga. Ini ada cetak ulang, misalkan tadi pelayannya lupa atau tidak sempat mencetak pesanan, bisa dicetak ulang di sini. Kemudian ini cetak nota dapur. Perintahnya ini sama seperti tadi, memanggil form laporan ditampilkan, kemudian memanggil sub cetak pesan dengan parameter kode pesan. Kemudian untuk cetak nota dapur, ini ketika data grid view 4 nya
selected row-nya akunnya sama dengan 1 atau sudah memilih data yang ada di data grid ini, maka cetak nota dapur dapat dilakukan. Datanya sama, memanggil from laporan, kemudian untuk subnya memanggil cetak dapur dengan parameter kode pesan juga. Untuk cetak dapurnya di sini menggunakan report 7 cetak dapur.rdlc di bagian ini. Nah, ini adalah tampilan dari nota cetak dapur. Nah, ketika pesanan tersebut sudah dibayar dan statusnya sudah berubah dibayar, maka pelayan dapat melakukan selesai pesanan. Sebelum selesai pesanan ini dapat dilakukan, ada validasi dulu. Ketika statusnya sudah selesai, maka pesanan tidak dapat diselesaikan. Artinya pesanan sudah selesai. Jika pesanannya masih diproses, itu artinya, oh ya, sebelumnya tadi ketika ketika checkout pesanan, di sini ada perintah untuk memasukkan status pesanan. Nah, ini ketika memasukkan pesanan ke TB pemesanan, statusnya dibuat secara otomatis diproses. Artinya sudah diproses pelayan, selanjutnya dibayar di kasir. Seperti itu. Jadi tadi ketika diklik selesai pesanan, ketika statusnya masih diproses, maka pesanan masih diproses kasir atau belum dibayar, atau bisa klik refresh untuk memuat ulang data. Dan jika statusnya itu dibatalkan, maka tidak dapat diselesaikan. Nah, ketika status dari TB pesanan ini, dari pesanan tersebut sudah dibayar, baru dapat dilakukan selesai pesanan. Ketika selesai pesanan berhasil, maka akan ada update stok atau pengurangan stok dari menu yang dipesan tadi. Ini ada sub update stok ini untuk mengurangi stok sejumlah yang dipesan yang sudah disiapkan pesanannya tadi. Nah, di sini ada update TB menu, set stoknya diatur, dikurangi sejumlah sejumlah menu yang dipesan di pesanan tadi. Seperti itu untuk tabel pelayan. Sini. Selanjutnya masuk ke bagian pembayaran, yaitu di bagian kasir. Kasir juga memiliki dua menu, yaitu pembayaran dan daftar pembayaran. Di pembayaran ini ada informasi tanggal hari ini, kode pesan, dan ini kode pesan ini untuk mencari pesanan hari ini ada apa saja, pesanan yang masih diproses atau pesanan yang belum melakukan pembayaran. Kemudian nanti ketika ini diklik, ketika diklik pesanannya masuk ke sini dan kasir menginputkan jumlah bayar dari konsumen. Kalau ada kembalian juga akan muncul kembaliannya. Itu mungkin bisa diperlihatkan codingannya di bagian pembayaran. Nah, ini tampilnya tadi. Ketika button ini diklik, jadi panelnya ini panel untuk memilih pesanan ini dibuat tersembunyi, dan ketika button cari diklik, panelnya akan visible true dan akan memanggil sub tampil pesan. Sub tampil pesan ini perintah untuk menampilkan pemesanan berdasarkan ketika kode pesannya kosong, maka semua pesanan dengan status diproses akan tampil. Tapi ketika kode pesannya diinputkan, artinya kode pesan di sini ketika ini diinputkan, maka akan melakukan pencarian berdasarkan apa yang diinputkan di sini. Nah, ini perintahnya. Ini perintah status kode pesan sama dengan kode pesan yang diinputkan di textbox tadi. Seperti itu untuk menampilkan pesanan, dan ketika ini diklik pesanannya, ketika diklik event data grid view-nya, yaitu sel double click, ketika diklik 2 kali, pesanan dari data grid view pesanan tadi akan dimasukkan ke data grid view 3. Data grid view 3 ini adalah ini daftar pesanan tadi, yang mau dipesan tadi ada apa saja yang ingin dilakukan pembayaran. Kemudian juga akan masuk
ke sini terkait total bayarnya, total harus bayar, total diskon. Seperti itu. Kemudian pada perintah simpan. Di perintah simpan ini ada pembentukan, ada deklarasi variabel baru yaitu kode BYR dan tanggal untuk merubah format date time picker-nya menjadi tahun, bulan, dan tanggal hari ini. Kemudian ada validasi apabila kolom textbooknya masih kosong atau data grid view-nya masih kosong, ada cegatan silakan lengkapi data ini. Dan ketika kasir menginputkan jumlah bayarnya kurang dari total bayar, juga akan ada cegatan jumlah bayar tidak boleh kurang dari total bayar. Kemudian ketika semua validasi lolos, maka akan membentuk pembayaran baru di TB pembayaran, dan status pemesanan akan diubah menjadi dibayar. Ketika sudah statusnya dibayar, baru pelayan dapat menyelesaikan selesai pesanan, dan stok juga baru berkurang ketika diklik selesai pesanan. Ketika pembayaran berhasil, maka diminta untuk mencetak nota pembayaran yang menjadi nota terakhir dalam transaksi pemesanan ini. Di bagian subjek cetak pembayaran pada form laporan, di sini ini perintah select query tabel pemesanan, pesanan detail, dan pembayaran yang diisikan ke dataset 1. Data dari dataset 1 diambil untuk menampilkan laporan di record 6 cetak bayar ini. Cetak bayar underscore RDLC di sini. Ini adalah nota terakhir yang diberikan ke konsumen usai melakukan pembayaran. Ini ada kode transaksinya, ada atas nama, meja, tanggal transaksinya. Nah, ini ada tabel yang berisi menu yang dipesan. Untuk menginsertkan tabel ini bisa klik kanan, insert, kemudian pilih tabel. Jika sudah terbentuk tabel, maka selanjutnya isikan field-fieldnya yang ditampilkan. Di sini misalnya ada nama menu. Untuk memilih fieldnya dari dataset ini bisa diklik simbol kotak ini. Nah, kemudian pilih field yang ingin ditampilkan. Seperti itu. Untuk nota pembayaran atau nota transaksi. Selanjutnya di menu kasir juga ada daftar pembayaran. Daftar pembayaran ini berisi transaksi pembayaran yang sudah dilakukan, dan juga ada tombol cetak nota pembayaran apabila tadi belum mencetak nota pembayaran. Ini bisa saya coba menjalankan proses pemesanan sampai pembayaran. Tadi sudah melakukan pemesanan di sini, terus kemudian pemesanan masuk ke daftar pesanan. Di sini statusnya masih diproses. Bisa dilakukan cetak nota dapur. Nah, ini menu-menu yang harus disiapkan di dapur. Kemudian ketika cetak nota dapur sudah, konsumen melakukan pembayaran di kasir. Kita cari tadi yang pesan ini, kita klik 2 kali, datanya masuk ke sini, jumlah bayarnya 120.000 dengan diskonnya 4.000. Saya masukkan total bayarnya misalkan 150.000. Nah, seperti ini. Kita klik simpan atau cetak. Pembayaran berhasil, silakan cetak nota pembayaran. Ini adalah nota transaksi pembayaran yang kemudian akan diberikan kembali ke konsumen. Ketika sudah dilakukan pembayaran, maka pelayan melakukan selesai pesanan. Nah, ini statusnya sudah berubah menjadi dibayar, artinya dapat dilakukan selesai pesanan. Selesai pesanan berhasil. Nah, seperti itu untuk proses dari pelayan dan kasir. Selanjutnya kita masuk ke bagian laporan. Di laporan ini ada laporan data menu, laporan data pengguna, kategori, dan transaksi secara umum. Menggunakan form yang sama di form laporan, tinggal kita masukkan RDLC dari laporan yang dituju. Seperti
seperti ini. Untuk laporan data menu ada di RDLC1. Nah, di sini caranya sama seperti tadi, tinggal bikin tabelnya, atur headernya, kolom yang dibutuhkan, kemudian pilih data yang ingin ditampilkan di kolom tersebut seperti ini. Begitupun seterusnya sampai pada laporan berikutnya. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.